Terima kasih Profesor Liskar Manaf atas perkenan Anda untuk memberikan kita pencerahan tentang makhluk yang disebut sebagai jamur, yang kita biasanya tidak terlalu memperhatikan, tapi ternyata jamur memiliki satu pesona yang luar biasa sekali, karena jamur ini merupakan satu makhluk hidup yang sangat menarik untuk disimak. Silakan, Profesor Lister. Oke, saya share screen. Izin saya share screen, Pak Jaya Suprana. Silakan. Nah, Tree of Life kelihatan. Sudah kelihatan. Tree of Life, oke. Menarik, silakan. Oke, baiklah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jaya Suprana yang memberi izin saya untuk menjelaskan ala kadarnya tentang dunia cendawan atau Fungal Kingdom. Oh ya, cendawan ya, saya lupa. Ya, namanya cendawan. Memang pernah berselisih paham pendapat tentang nama-nama ini. Ada yang menyebut cendawan, ada yang menyebut jamur, ada yang menyebut kamir, ya, macam-macam. Tetapi semuanya itu termasuk dalam Fungal Kingdom atau yang kita sebut dunia cendawan. Apakah dia yang mikroskopik, apakah dia makroskopik, yang kecil atau yang besar. Kalau yang kecil perlu mikroskop untuk melihatnya. Ada cendawan yang mikroskopik? Ada. Baru tahu saya. Tahu yang panau-panau itu? Oh. Yang kena panau ya. Kan itu cendawan ya? Cendawan, ya. Jadi sebenarnya dia dunia sendiri. Sama seperti dunia hewan, dunia tanaman. Dulu suka disatukan dunia cendawan dengan tanaman. Tapi sebenarnya itu jauh berbeda. Oh, jauh? Jauh, malah dia lebih dekat ke hewan, cendawan. Prof bisa jelaskan, ini menarik sekali. Dari dulu saya memang bingung ini. Nah, begini, karena saya kalau makan makanan jamur itu, yang saya makan di biasanya restoran vegetarian, itu saya suka sekali. Jadi sebab saya anggap rasanya seperti daging hewan. Iya, benar. Jadi itu orang vegetarian pengganti dagingnya ya memang dari jamur itu. Ya, silakan. Ya, saya pasang headset dulu. Oke. Jadi memang sering orang masih suka sulit membedakan antara cendawan dengan tanaman. Masih saja ada yang memasukkannya ke dunia tumbuhan, ya. Baiklah. Jadi orang itu tidak mengerti bahwa dunia cendawan itu ada yang mikro, ada yang makro. Sehingga dalam iklan pun ya, ini kan iklan nih, tapi mudah-mudahan tidak terlihat tulisan nama obatnya ya. Dia memberi gambar jamur besar makro. Ini kan yang makro nih, sama seperti kita lihat di sini yang sering di buku anak-anak selalu yang ditampilkan yang merah bersisik ini. Padahal di Indonesia nggak ada ini ya. Iya. Terus iklannya selalu yang ditampilkan yang seperti ini. Padahalnya jamur yang besar ini bukannya menyebabkan penyakit oleh patogen ini. Nah, sedangkan patogen ini dia bentuknya mesti pakai mikroskop lihatnya. Jadi ya dia ada dua bentuk. Ada bentuk seperti kamir, satu sel, tapi bisa nanti dalam siklusnya dia membentuk seperti filamen ini. Nah, jadi tidak ada hubungan sama ini. Jadi seolah-olah jamur besar itu jadi korban di sini ya. Padahalnya yang menyebabkan ini yang mikroskopik. Jadi iklan tuh harusnya walaupun iklan tetapi tolong lihat juga ilmiahnya ya. Oh ya, harus itu harus. Ya,
Nah, terus sangat beragam kan. Jamur ini ada yang besar, ada yang mikroskopik nih banyak sekali. Nah, ada yang nanti akan saya ceritakan yang unik. Hmm, Dan cendawan ini dia makhluk sosial bener dia ini, suka dia berpartner dengan yang lain. Nah, hmm. termasuk di sini dia berpartner dengan ganggang atau cyanobacteria membentuk lichen. Wah, Nah, lichen ini bentuknya jadi beda, nggak sama dengan ganggang, nggak sama dengan cendawan, ya bentuknya lichen. Nah, jadi nanti kita Likan, ya, 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 ya ya, ya, ya. lichen. Nah, Iya, Lycan. Kalau ya, itu nah, kalau di cerita-cerita horor itu Lycan itu antara serigala dan manusia tuh Lycan. padahal dia baik sekali. Oh, apa? Baiknya Nah, apa? lichen itu, oh iya, nanti saya ceritakan Iya. baiknya itu. Unik, pokoknya unik sekali. Mana ada makhluk di muka bumi ini Oh, bersatu menjadi makhluk lain bentuknya. Ya kan? Ini seperti suami istri, perkawinan ya. Dua partner bersatu, kan nggak mungkin menjadi makhluk lain kan? hmm. Ini menjadi seperti berbeda sama sekali. Nanti ada fotonya, bisa beda sama sekali. Contohnya, Itu contohnya, contohnya. Kalau mungkin Pak Jaya Suprana kan berhubungan dengan jamu-jamu ya. Oke. Pernah dengar kayu angin nggak? Atau uh, yang seperti ini nih, seperti kalau mereka bilang itu seperti janggut. Oke, oke. Iya, Nah, oke. ya itu katanya satu-satunya informasi yang saya dapat itu dijadikan ramuan jamu. Oke. Nah, tapi nggak ada yang lain. Saya nggak dapat informasi weekend yang lain Oh. jadi ramuan jamu gitu. Enggak, tapi Profesor bisa nggak kasih contoh bagaimana ada dua jenis makhluk yang berbeda, Ya, kemudian menyatu menjadi likan itu ada nggak contohnya? ada Oke. contohnya. Hmm. Ini nanti saya lihat slide-nya ya. Hmm. Nah, inilah harta karun kita sebenarnya. Jadi dari jamur-jamur tadi perlu kita dapat semacam bibit ya yang nanti akan kita bisa tanam dan kita manfaatkan mau diambil apanya. Nah, ini diisolasi dari jamur-jamur atau cendawan-cendawan itu. Bentuknya, warnanya sangat menarik ya. Jadi kalau kita lihat, mungkin nanti saya ceritakan saya cerita dulu bagaimana bentuk dari cendawan itu. Ada yang uniseluler, jadi hanya satu sel yang kita sering sebut kamir, yang sering kita gunakan sebagai pengembang roti, ya. Nah, juga bisa bentuknya filamen seperti ini. Bisa bentuknya satu jenis cendawan itu bisa mempunyai dua bentuk ini, bisa terutama yang sering menyebabkan penyakit pada manusia itu bentuknya kamir dulu gitu ya. Ya status kamir ini lebih patogen nih daripada yang filamen. Filamen ini bentuknya seperti gerbong kereta api. Prof, Ya. mohon tanya, kenapa kok yang itu tadi yang di atas itu kok itu yang patogen? Kenapa? Dia bentuk kamir ya. Ya, kenapa? Iya, kenapanya itu susah juga dijawab ya. Kenapa dia memilih bentuk kamir untuk patogenitas? Tapi umumnya bentuk kamir. Fase kamir inilah yang menyebabkan patogen seperti kandida, yaitu ya, yang sebenarnya kandida itu umum di tubuh kita, tapi menjadi parah patogen karena tubuh kita lemah, seperti orang kena AIDS gitu ya. Kena AIDS tuh kadang-kadang meninggalnya bukan karena AIDS-nya ya, bukan virusnya, tapi karena kandida misalnya. Jadi iya, kandida. Oh, kandida tuh masuk apa? Kamir dia, ini bentuknya bentuk kamir ya, tapi bisa menjadi bentuk filamen kalau kondisi lingkungannya berubah gitu. Kok istilahnya mirip kafir gitu enggak? Kafir. Yeast dalam bahasa Inggrisnya yeast ya. Oh, yeast. Ya, yeast. Jadi yogurt.
di yogurt itu ya sama kayak di roti kan. Di Iya, iya, roti, iya, iya. roti itu bisa mengembang karena kita pakai kamir itu. Jadi dia menghasilkan CO2, jadi mengembanglah roti itu kan. Oh, 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 Ah, oh, oh, gila ya. Wah. ya. Oke. Nah, Nah, jadi inilah filamen ini dia nih bisa lalu lalang nih isinya, intinya. Jadi seperti gerbong kereta api dia ini, ya. hmm, Kompartemen, maka disebut kompartemen nih sel-selnya. Nah, jadi ini semua ini bisa membentuk kayak jamur tadi tuh yang besar atau yang mikroskopik, semua terdiri dari miselium. Nih kita bilang hifa, kalau dia udah banyak jadi miselium. Nah, miseliumnya ini. Nah, jadi semua tubuh itu terdiri dari miselium itu gitu. jadi, Berikutnya, ya, oh, ya, wih, ah, iya, ya. Jadi tadi mau cerita yang si Liken tadi nggih. ya. Sebelum saya cerita ini yang sifat-sifatnya lah ya, Hmm. sifat-sifatnya atau karakter uniknya. Saya lihat dulu yang Liken. Uh, ini Liken. Ini Liken ini. Ini kalau kita lihat kan bentuknya. Aduh, ini kenapa mulai? Aduh, saya takut sekali bermasalah dengan PowerPoint saya. Kenapa pernah ngajar bermasalah, akhirnya berhenti ngajarnya. Iya, ini zaman online. Jadi ini kita lihat Liken itu kan asosiasi antara cendawan. Ini kan cendawannya nih ya, dengan ini kebetulan dia dengan cyanobacteria, kita sebut nostoc. Bentuknya kan beda ini. Kalau mereka mau bersatu ya, nggak tahu bagaimana caranya mereka, maksudnya parameternya mereka mau bersatu itu masih kajiannya panjang itu ya. Tiba-tiba mereka mau bersatu, terbentuklah bentuk seperti ini, talus seperti ini, kan beda sekali. Makhluk menjadi makhluk berbeda gitu. Mau dimasukkan kemana dia? Ya tetap juga yang banyak mempelajari ini ya orang cendawan, karena cendawannya ini boleh dikatakan lebih dominan daripada si ganggang atau cyanobacterinya. Dari segi ya sama lah seperti suami istri kan nggak ada yang equal, mesti ada yang dominan kan. Nggih, nggih, nggih. Ya kayak gitu juga lah Liken ini gitu ya. Bentuknya nanti bisa kita lihat nih bermacam-macam nih bentuknya, aneh-aneh ya bentuknya. Ini bentuknya kan bisa Waduh, beragam-agam kan. waduh. Jadi ada yang seperti kerak, pernah dengan Pak Jaya Suprana, lumut kerak, mereka nyebutnya lumut, padahal sebetulnya itu bukan lumut, lumut lain lagi. Nah, jadi sering dikacaukan dengan lumut gitu, padahal bukan lumut ya. Lumut itu nggak ada hubungan dengan cendawan. Gitu. Nah ini bentuknya ada yang seperti kerak, bentuknya ini kan bentuk kerak bagus nih, jadi inspirasi buat seniman. Ya. Ya. Terus ada yang ini yang seperti semak gitu ya. Terus ada yang cantik-cantik nih. Jadi yang kanan itu bagus itu. Ya ada yang kayak cacing-cacing. Jadi ini sebetulnya struktur dari cendawannya. Ini juga struktur hitam-hitamnya struktur dari cendawannya. Wah. Bagus ya. Ini cerita lain. Sebetulnya baru cerita Liken. Apa kita kembali lagi ke cerita awal ya? Cerita awal sifat dari ini saya kan bersyukur sekali diminta tampil. Jadi saya lagi berpikir kalau dengan Pak Jaya Suprana kan nggak boleh berat-berat. Jadi harus saya cari yang ringan-ringan tapi unik. Jadi ketemulah. Jadi bersyukur juga saya dikasih kesempatan seperti ini supaya berpikir simple gitu ya. Iya, terima kasih. Jadi ini saya perlihatkan lagi. Ini ada ini kebetulan ini di Jerman nih ya, baru pameran ya. Ternyata ini cendawan itu dengan sensor nih lagi exhibition nih, jadi dengan sensor tangan kita malah dia menstimulasi koloni cendawan itu tumbuh ya, menstimulasi pertumbuhan miseliumnya.
Nah, itu bisa dilihat nih, canggih sekali nih di Jerman Mana bisa Bu? dipantau. Mana Bu? Nggak kelihatan. Nggak Oh, kelihatan. ya kelihatan. Nah, jadi ini kan disensor nih, tangan pakai tangan nih, ya Ya. didekatkan ke tangan, ke kulturnya jamur itu atau cendawan itu, kemudian itu bisa menstimulasi pertumbuhannya. Oh, Eh, Aneh kan? Ini juga saya juga merasa baru tahu saya juga ya. bisa dipantau lewat ini nih di screen ini bisa kelihatan dengan level makro dan mikronya. Jadi dengan kita mendekatkan tangan kita saja sudah menstimulasi pertumbuhan miseliumnya. Oke. Artinya benar-benar cendawan ini saya pikir makhluk sosial sekali dia nih. Iya. Nah, ini lagi saya temukan lagi nih ya. Ini juga nih ternyata ada koloni ya. Jadi ini isolat cendawannya. Ini ternyata dikulturkan dalam keadaan silence. Jadi nggak ada suara. Ternyata tumbuhnya jadi lambat kecil gini koloninya. Oh, jadi the sound for fungi ya tuh. Iya, Ya, jadi dia gila ya. suka. Saya juga baru tahu rupanya sound itu rupanya membuat si cendawan menjadi tumbuh lebih bagus gitu. Jadi ternyata teori bahwa musik mempengaruhi pertumbuhan itu iya. terbukti di fungi. Iya ternyata ya. Jadi memang lagi mengandung harus sering-sering didengarkan musik ya. Waduh, mungkin kalau musik dangdutnya paling cepat itu. Cepat nanti goyangnya ya. Wah, bagus sekali. Wah, saya suka sekali tuh anunya. Waduh, itu karena saya dari dulu ditertawakan teman-teman saya bahwa saya yakin tanaman itu bisa diajak komunikasi. Iya, benar. Jadi ternyata sekarang jamur ini cendawan yang membuktikan. Iya, begitu nggak ada suara, mereka nggak tumbuh. Begitu ada suara, mereka tumbuh. Iya, aduh. Keren. Nah, ini kotak-kotak supaya tidak terdengar suara ini dikasih. Ini dia dilihat di bawah mikroskop bagaimana ini yang dicoba pada jamur tiram nih. Pak tahu kan Pak? Iya, jamur tiram tahu. Nah, ini dicoba pada jamur tiram nih. Ya. Jadi kalau gitu, kalau andai kata saya buka perkebunan cendawan harus diputerin musik terus ya. Ya, mereka subur semua itu. Iya, mungkin tergantung, mungkin ada juga cendawan yang suka mengisolasi diri kali ya. Nggak tahu saya. Mungkin jadi Ibu, mereka punya sukma. Punya sukma, iya. Soul, mereka punya soul ya. Iya. Hebat Bu. Wah ini gila ini. Aduh, ini saya kira harus dipublikasikan ke seluruh dunia. Kalau mau mencari hubungan antara apa yang disebut mati sama hidup, ternyata cendawan itu adalah jembatannya itu Bu. Oh, dia memang sudah tua ya, umurnya aja. Paling tua ya. Paling tua ya. Sekitar 400 juta itu ditemukan di batuan. Tetapi lichen sendiri itu 1 miliar, dia itu sudah ada. Nah, kalau bakteri kan 3,5 miliar ya. Memang bakteri awal lah ya, awal itu memang. Mungkin juga kalau kiamat pun si bakteri masih ada barangkali. Iya. Dia memang paling namanya evolusinya sudah 3 miliar. Sudah paling tua lah dia di muka bumi. Kita kan nggak ada papanya gitu ya. Dan kemungkinan di planet-planet lain kalau ada kehidupan itu bakteri. Kemungkinan, iya. Karena ekstrim kan, dia bisa di kondisi ekstrim. Iya, kondisi ekstrim betul. Nah, bakteri itu mati atau hidup, Bu? Ya hidup lah, bakteri itu hidup. Dia kan bisa memperbanyak diri juga. Bisa memperbanyak diri. Makanya dia berevolusi sampai 3,5 miliar. Dia makhluk yang paling bandel lah ya. Orang dia paling tua umurnya. Jadi sudah mengalami evolusi lingkungan yang getir, yang terus apalagi ditantang sama manusia, disemprot dengan disinfektan. Nanti jadilah dia super.
Kita kan sekarang hura-hura pakai disinfektan ya, Iya, mau iya, iya. nggak mau. Yang kita basmi si virus, tetapi kena juga si bakteri kan. Jadi nanti siap-siap aja ada super bug ya. Dia makin melawan, pasti melawan dia. Iya, iya, iya. Nah, begini, bedanya bakteri dengan virus apa, Bro? Oh, itu ceritanya lain lagi. Kalau virus itu kan dia materi genetik aja. Dia bisa hidup kalau dia ada inang. Kalau nggak ada inang, dia nggak bisa. Makanya kan kita jangan kasih kesempatan dia masuk. Makanya kita pakai masker. Jangan sampai dia menemukan tempat dia bisa masuk. Attachment, dia bisa. Ya, kita sering-sering lah memakai air kumur garam lah. Terus atau kalau di Islam kan pakai wuduk gitu ya, Iya, iya, supaya iya, iya, iya. supaya air masuk ke hidung itu seharusnya gitu. Ah, Nah, itu kan menurut saya sih dalam rangka supaya tidak ada attachment dari virus itu. nah, kalau virus, bakteri itu di dalam tubuh kita ada bakteri. Kita semua tubuh kita ini penuh dengan bakteri. Iya. Jadi kalau Pak Jaya Suprana pergi ke Amsterdam, itu ada museum mikrobiologi, itu menakjubkan. Dia pakai simulasi, bisa lihat, tinggal klik di bagian mana dari tubuh kita. Nanti dia kasih lihat tuh, ini bakterinya apa aja, ada berapa di situ. Jadi kita itu benar-benar nggak akan bisa hidup tanpa makhluk lain. Bakteri. Ya, Nah, ya. tanpa semuanya itu punya apa namanya konsorsium punya. Konsorsium punya peran. Ya. Iya. Tapi kalau virus enggak ya, kalau virus enggak ya. Oh. Virus itu kan juga sebenarnya ada yang bagus kan? Masa? Iya, fage. Jadi misalnya kejadian kan bakteri itu kan saking pinternya dia mutasi lagi supaya bisa bertahan sampai 3,5 miliar. Oke. Jadi itu kan kita sering memberi antibiotik sembarangan. Jadi dia melawan dan resisten, ya kan? Udah itu nggak ada antibiotik. Kalau udah resisten misalnya nggak parah sekali, nggak ada antibiotik yang bisa ngatasi dia antibakteri itu. Itu ada kasus di Eropa itu ya. Dia sudah tidak bisa disembuhkan pakai antibiotik manapun, belum ada antibiotik baru. Akhirnya dia pergi ke negara pecahan Rusia, kalau nggak salah Georgia apa. Di sana itu terkenal ada bakteriofage. Jadi virus yang untuk mengatasi bakteri. Hah? Oh. Itu ceritanya lain lagi tuh Pak Jaya Suprana. Nanti ya, nanti antara lain. Itu ada orang yang lebih spesialis itu. Ya, Profesor Nidom. Aduh, ya. Nah, pertanyaan saya lagi. Di dalam tubuh kita, di dalam ya Bu, jangan di luar ya. Di dalam tubuh kita ada cendawan atau tidak? Ada. Mana? Kalau kita aja kena kurap, kena ketombe, kena nah, itu kan di luar, yang di dalam. Ya, di dalam tuh aspergillosis. Misalnya kita kan sering dikira kena TBC gitu ya. TBC lain, tapi mirip kena TBC gitu. Karena dia ada di paru-paru, aspergillosis. Itu jadi dia ada di paru-paru. Belum lagi apa namanya itu penyakit gedung. Penyakit gedung itu kan Pak, kayak kita ini di gedung ini kan banyak spora-sporanya cendawan. Apalagi pakai AC tuh, filternya nggak pernah diganti. Ya situlah tempatnya itu, cendawan itu yang kita hirup. Masuklah ke paru-paru, ya kan? Nah, jadi penyakitnya parah itu, aspergillosis itu. Aduh. Oke, Bu, lanjut tentang cendawan, tentang jamur. Jadi cendawan itu walaupun ada yang sebagai musuh ya, lawan, tapi banyak sebagai teman, ya kan? Salah satunya ini Con itu merek di Inggris itu udah besar-besaran dia memproduksi mycomid itu ya. Jadi dengan
fermentor, jadi ditumbuhkan dengan fermentor yang besar, pabriknya besar. Inilah menjadi pangan masa depan sebenarnya. Ya. Jadi kornet ini seperti daging, ya, kelihatan atau dibuat sosis. Nah, itu sebetulnya saya mau menceritakan yang unik-unik saja. Selama ini saya lebih banyak bercerita tentang khasiatnya sebagai obat, tapi itu belakangan aja kalau ada waktu. Karena mulai bosan saya menceritakan itu. Nah, jadi sekarang cerita yang unik, yang baru ya, malah baru patennya saja itu. Ini cerita tentang mikomaterial ya. Nah, jadi sebetulnya dari biomaterial, tapi kena pakai cendawan saya ganti jadi mikomaterial. Nah, sekarang ini lagi tren ini ya. Baru memang dari 2019 sampai 2018 itu baru 47 paten. Itu pun di Amerika Serikat sama di Cina ya. Jadi jamur itu ya, miseliumnya itu bisa kita buat menjadi packaging ya, untuk pengemasan atau jadi pengganti plastik ya. Plastik. Jadi sekarang ini intensif tuh penelitian ini di Jerman ini jadi banyak contoh diambil di Jerman ya. Benar-benar menggantikan yang kita katakan bioekonomi supaya zero waste, menggantikan fosil minyak bumi itu ya. Nah, jadi nanti itu dari miselium itu bisa dibuat untuk otomotif industri, bisa menjadi electrical circuit board, bisa jadi tekstil, bisa jadi kulit. Kulit ini sebetulnya anak muda di Bandung tuh sudah membuat perusahaan namanya Mikotech itu ya. Nah, mereka sudah berhasil membuat kulit ini. Di Bandung ada ya? Ada, sudah pernah dia masuk TV ya, anak-anak muda itu. Hebat, sebetulnya di luar sudah maju sekali dia membuat kulit ini ya. Sudah apa itu brand-brand di Perancis itu yang ternama itu sudah mulai membuat produk dari kulit dari jamur itu. Ya, nanti ada foto-fotonya ya. Kemudian jadi thermal insulation, kata dia kalau sudah jadi produk itu dia keras dan tahan api, ya, tahan api, tahan air, ya, itu jadi memang produk nanti untuk arsitektur, ya. Bisa buat rumah segala. Iya, jadi ke arah sana itu sebenarnya untuk building. Nanti kita punya rumah dari jamur, ya. Iya, ada bisa satu hari nanti ya. Cuma harus berpikir orang mikologiwan itu harus berpikir bagaimana menumbuhkannya secara cepat itu. Kan kalau orang modern ini mau cepat-cepat saja kan, apalagi pebisnis ya. Kemudian fire protection material, jadi dia bisa selain itu juga selain mengatasi api juga bisa untuk itu. Pak Jaya Suprana kan suka yang kalau musik itu kan meredam suara supaya enggak. Jadi untuk akustik juga ya? Akustik, ya, akustik deepening, ya, acoustical deepening katanya. Jadi bisa meredam gitu. Terus, ini ada namanya sensing skin, ya. Jadi dari jamur ini kan dari miseliumnya ini. Dicoba dengan listrik. Dibaca di coding electrical activity dari fungal skin. Jadi dari miselium tadi itu. Jadi tujuannya nanti ke arah living arsitektur, juga nanti untuk robot ya. Jadi robotnya bisa tumbuh gitu ya. Robotnya bisa tumbuh. Mungkin karena ada hubungan ini electrical activity itu mungkin ya. Makanya itu ada soft self growing. Iya, adaptive robot, ya. Jadi selain juga dia sebagai skeleton. Jadi jamur itu nanti saya ada slide-nya bisa diperlihatkan. Dinding selnya itu terdiri dari kitin. Kitin itu kan yang ada cakang udang apa gitu kan terdiri dari kitin. Itu kan yang memberi kekuatan pada filamen cendawan itu. Ya, itu seperti tulang. Seperti tulang dia. Dan dia juga yang menyebabkan aliran nutrisi bisa menuju ke ujung hifa atau miselium itu.
Jadi jadi dia mechanical optical stimulation, bisa menstimulasi ya. Jadi efeknya itu malah bisa ini dia membedakan beban ya, berat, memindahkan berat ya. Terus juga bisa membuat iluminasi on off ya. Nah, ini karena Mas penelitiannya Mas baru mulai juga ini ya, untuk melihat dia bisa on off iluminasi ya. Makanya dibilang intelligent skin ya. Jadi dia bisa mengenal stimulasi eksternal, sensor ya. Ya, jadi bahan masa depan sebenarnya. Yang kayak ya menghubungkan mesin dengan makhluk hidup ya, jadi Iya. Jadi itu ya ini sebetulnya itu yang disebut humanoid itu nanti bentuknya dari jamur itu. Iya, bisa jadi ya. Iya. Humanoid Main, ya. hebat sekali. Oke. Ini contoh barangnya. Ini kain juga bisa, nggih? Iya tekstil ya. Tekstil. Ini kulitnya, ini kulit ya. Ini kan ini tasnya. Terus ini dibuat sepatu juga. Terus ini dibuat untuk earphone ya, katanya lebih bagus gitu. Ya karena dia kan juga meredam suara kan. Iya. Terus ini contoh lain nih yang bahan bangunannya itu. Nah, itu lekan itu. Belum likan nih, ini masih miselium. Belum. Nanti cerita ya lagi. Ini miseliumnya kan, mesti ada substratnya. Substratnya ya limbah-limbah pertanian, makanya dibilang zero waste itu. Makanya semangat tuh, ada perusahaan Korea juga ingin mengerjakan bidang ini, ngajak supaya saya meneliti gitu ya. Wah hebat Bu. Mudah-mudahan aja, tapi harus buat proposal. Sampai dapat Nobel nanti Bu. Amin, nggak berani. Bikin aja Bu, nanti saya bantu untuk daftarkan. Saya kepingin ke Jerman nih, ini tempatnya di Jerman nih ya. Okay. Jadi ini berbagai macam tergantung substrat limbahnya ya, tanaman itu sangat menentukan juga. Jadi seperti kayak tempe, tetapi ini bukan, kalau tempe kan biji-bijian, ini limbah-limbah pertanian, kehutanan. Ya. Tapi ya masuk yeast ya sudah ya. Yeast. Ya. Kalau di sini nggak dipakai yeast di sini, karena yeast itu kan dia hampir mirip kayak bakteri, dia berlendir gitu ya. Ngomong-ngomong Bu, itu latar belakang Ibu itu jamur juga ya? Iya, saya ngambil dari buku Perancis. Jadi kayak background saya foto aja. Iya bagus. Iya bagus, itu saking bagusnya saya buat undangan untuk anak saya menikah pun nih pakai itu. Ibu, saya belum pernah lihat, tetapi teman saya itu bilang cerita bahwa ada jamur yang kalau malam menyala. Iya, luminescent. Iya. Ada. Jadi Ibu pernah lihat? Pernah. Saya waktu itu ke Halimun. Halimun itu kan bagus ya. Hutannya masih bagus lah. Jadi sama guide-nya, mau lihat nggak malam-malam, mesti malam-malam. Agak takut juga kan ke hutan masuk kan, malam-malam lihat gitu. Jadi ada kayak titik gitu kelihatan menyala gitu. Dia bisa di jamurnya, di tubuh buah jamurnya, bisa juga dia di miselium yang tumbuh di kayu misalnya gitu. Jadi kayak kunang-kunang ya? Iya, luminescent dia hampir kayak bakteri juga ada yang gitu kan. Bakteri ada yang menyala? Ada juga luminescent juga. Jadi itu, tapi saya waktu itu kan saya bawa ya jamurnya itu Misena, saya bawa jamurnya waktu dia masih lembab, masih dia kan saya tutup di kotak gitu supaya tertutup gelap gitu. Masih dia menyala, tapi setelah kering nggak lagi. Jadi tunggu dia, artinya menyala itu ada hubungan dengan metabolisme kan, jadi harus hidup dia. Oke. Jadi ini yang tekstil, ini dia coba lihat frame tekstil nih ya. Iya. Ini di Jerman juga ini ya.
Ini si lichen tadi nih Iya, ya. itu tadi. Si lichen tadi. Bentuknya beragam-ragam. Oh. Ini juga dibuat biomaterial juga tuh lichen. Saya juga baru tahu tuh, walaupun dia susah di laboratorium itu dibuat juga, dicoba untuk ditumbuhkan dua lichen, dua partner itu, cendawan sama ganggang atau cyanobacteria. Ini kan dia kelihatan dia coba membuat instalasi di sini. Ya. Wah. Jadi buat biomaterial juga gitu. Walaupun lambat lichen itu ya agak susah. Ini dia buat juga instalasi. Ini dia nggak menjadi bentuk lichen, tapi ini artis nih ya. Jadi desainer bekerja sama dengan desainer, dengan artis mencoba ini chlorella ini kan ganggang nih ya, dengan rhizopus. Hampir rhizopus itu hampir sama dengan kayak yang di tempe itu, cuman jenisnya beda. Ini ditumbuhkannya ini menjadi instalasi, jadi menarik juga nih ya. Padahal nggak terpikirkan oleh kita itu mereka akan diadu gitu. Jadi nggak harus diadu itu, bukan diadu, dimatchingkan itu tidak harus yang akan membentuk lichen gitu. Ini dicobanya yang nggak sebenarnya nggak membentuk lichen, tetapi nyatanya bisa gitu. Ya, ini Bu, ini kan dipertemukan oleh manusia. Nah, kalau di alam bebas tanpa intervensi manusia, itu mereka itu bersatunya itu apa? Kenapa? Iya, itu bersatu itu memang menjawabnya itu susah. Karena saya saja heran itu di Cibodas, bukan Cibodas, di Kebun Raya Bogor. Ini lagi nyebut-nyebut, lagi ngetren kan isu kebun raya. Iya. Di kebun raya. Karena sekalian aja disebut-sebut ya. Jadi Kebun Raya Cibodas itu tempat yang paling bagus untuk melihat lichen. Ya, keragamannya bagus sekali. Tapi sayangnya itu aja waktu masih di bawah LIPI ada juga kejadian itu ya saintis juga lah ya, nggak usah disebut, mengumpulkan lichen-lichen itu kan sumber obat sekali ya, sebanyak sumber obatnya. Tapi yang disuruhnya guide yang ngambil. Akhirnya itu lichen tuh ditumpuk, dicampur-campur di situ. Saya temukan, saya rasa mau nangis karena lichen tuh tumbuhnya lambat, 2 mm per tahun. Ada yang cepat, tapi umumnya lambat pertumbuhannya. Melihat yang tumpukan segunung itu sedih banget lihat. Itu berapa puluh tahun itu harus tumbuh seperti itu. Ibu itu jadi sedih Bu, melihat tanaman, melihat lichen itu bisa sedih gitu ya. Iyalah, kan tahu kita dia tumbuhnya lama. Artinya kan itu sama dengan peninggalan ya apa ya, atau sama kayak arkeologi. Orang arkeologi itu kan pakai lichen untuk menghitung situs berapa umurnya, saking lamanya. Oh, bukannya pakai itu atom perhitungan. Ada juga, tapi kalau nggak punya duit bisa pakai lichen. Tinggal ukur saja. Oke, Bu, ini apa ini Bu? Ini juga, tapi bukan untuk membentuk lichen, tapi dibuatnya ganggang dengan cendawan. Ini ganggangnya yang hijau-hijau karena ganggang kan bisa fotosintesis. Ini cendawannya. Tapi cendawan tanah ya, bukan yang berhubungan dengan lichen. Tapi nyatanya bersatu juga, tapi nggak bersatu membentuk lichen, menempel tuh si ganggang itu pada filamen dari cendawannya ya, membentuk agregat seperti ini. Ini agregat ini minyaknya menjadi lebih banyak. Minyaknya jadi lebih banyak, udah itu juga itu murah karena kita gampang panennya. Kok Ibu menyebutnya agregat itu kenapa Bu? Karena dia kan menyatunya ini antara si lichen antara si cendawan dengan si ganggang, membentuk seperti sebetulnya agregat itu jadi nggak benar-benar kan seperti satu kesatuan menjadi talus gitu. Kalau lichen itu kan menjadi talus ya. Ini kan dia nggak membentuk talus, jadi saya sendiri juga baru melihat ini juga nih ya. Jadi ini berkat Pak Jaya Suprana meminta saya
saya menjadi searching kemana-mana, harus mencari yang unik gitu kan, nanti supaya show-nya enak gitu, Dan bagus gitu. Ibu Judi menciptakan istilah-istilah baru loh. Tadi Ah, seperti masa sih? Miko apa tadi? Miko apa Miko tadi? Miko material enggak lah, kan sudah ada nama biomaterial, tinggal saya ganti saja si bio Nah ya menjadi si kan, tapi Miko. Miko material kan belum ada. Kan baru Ah, Ibu yang bikin. enggak lah, enggak tahu saya apa Ya masih baru Ibu apa bikin enggak. aja, bikin Bu, nggak apa-apa Bu. Dipatenkan aja. Alah Bapak. Itu Bu, yang sebelah kanan itu Bu. Terima kasih Ya, sekali loh. Saya ah, ini senang sekali mendengar Ibu, gara-gara saya Ibu malah memperluas wawasan Ibu, itu luar biasa sekali itu. iya, saya jadi memang saintis itu kalau nggak kan terlalu multitasking tuh dosen itu. Jadi kalau saking multitaskingnya, jadi kalau nggak dipaksa keadaan, jadi tidak kreatif jadinya. Jadi keadaan yang memaksa jadi kreatif gitu. Terima kasih, terima kasih. Nah, ini itu tadi agregat itu. Nah, Ya, saya ini. mau tanya, kenapa warna yang tadi Ibu fotosintetis, kenapa kok warna fotosintetis hijau? Oh iya, ada kloroplasnya. Nah, Ya, ya kloran dia itu kok warnanya hijau? Oh, fotosintesis ya. Itu harus tanya sama orang ahli tumbuhan ya. Kenapa warnanya jadi hijau? Sebetulnya ada juga ya pigmennya nggak harus kloroplas itu rasanya ada juga pigmen lain ya. Pigmen lain. Saya Ada lupa nggak orang. fotosintetik merah? Oh, Nah, sebetulnya dia ada bukan pigmen hijau saja di situ gitu. Ingat oh. saya, soalnya saya sudah lama nggak ngajar biologi. Itu ngajar, iya sudah lama nggak ngajar biologi itu kan mau kuliah TPB tingkat persiapan bersama Iya, iya, tingkat iya. satu Ya, ya. oke Bu. Nah, Ya, tapi seingat saya pigmennya nggak hanya pigmen hijau itu gitu, ada yang oke. lain lagi. Ya udah. Yang ini yang sebelahnya agregat tadi ini yang bentuknya Nah, kayak apa? ini ya, ini nggak tahu ini diperbesar sama dia ya. Jadi kelihatan ini bagian dari si ganggang, bagian dari si cendawannya. Ya. Makanya Oh, dia kan nggak seperti di lichen itu kan membentuk talus ya. ya. Ada layer-layernya. Ini juga ternyata juga dia walaupun seperti pelet bola gini, ternyata bisa juga kelihatan terpisah seperti ini. Oke, ya, ya. Wah, Ya, karena kan dia menempel. Kan di sini dia menempel ya. wah, tapi ya luar biasa ya keajaiban alam ini ya Bu. Nggak pernah. Iya, iya memang hebat. Makanya saya masih semangat gitu. Oke, oke. Ah, ini dia. Jadi di laboratorium dicobalah ditumbuhkan, ya kan? Ini ternyata ini kan ini kalau nggak salah ini cendawannya, ini ganggangnya. Terus ini setelah dimetingkan bersatu, bentuknya kan lain nih warna hijau dia ini malah. Ini dia di laboratorium cuman bentuknya palusnya agak kurang bagus gitu ya, masih bisa katanya. Tapi lebih cendawannya kalau di kultur tuh lebih mendominasi daripada si likennya gitu. Ya, ya, Nah, ya. jadi, itu seperti di awal sudah saya katakan tetap ada yang dominan. Oke. Nah, ini kan dia cendawannya. Kok sebetulnya? Ini potensi-potensi silikan ya. Apa perlu diceritakan nggak ya? Ya monggo Bu, ceritakan Boleh. toh. Iya, ini kan lichen ini di Iceland ya, Tetraria Icelandica. Ini memang masih disebutnya lumut, tapi sebetulnya bukan lumut ya. Ini bisa dibuat jadi roti ini obat ini ya, jadi obat. Oke. Terus waktu saya ke sana saya lupa malah nggak mencarinya ya. Terus ini juga jadi bumbu masak nih ya, bumbu kari. Makanya kalau orang India kan sering tuh masalah bukan masalah. Ya, spicy. Spicy artinya spicy. Oh, Tapi masalah itu saus sih, ya. artinya spicy. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri, bukan masalahnya sendiri. Jadi spicy-nya sendiri. Ramuan-ramuan itu ternyata juga rahasianya termasuk dia mencampurnya dengan lichen. Ini dibuat kari ini ya.
Ini juga ini roti, dibuat roti di Mesir, di Turki dulu. Kemudian ini di Jepang, ini kalau dibuat kalau orang sakit bagus minum makan ini karena dia mengentalkan ya. Jadi kalau seperti sup gitu, tapi nutrisinya tinggi. Kemudian ini sama ya, jadi yang tadi iwatake tadi, malah bisa dibuat sirup nih, ada yang dibuat sirup. Kemudian bisa dibuat untuk tadi flavor kan, untuk bumbu tadi dicampur dengan daging atau dengan sayuran ya. Ini yang saya juga teliti nih parmotrema nih ya, ternyata di sini juga dicampur dengan daging atau jadi bumbu. Tapi harus hati-hati, lichen ini kan juga bisa digunakan sebagai bioindikator polusi, polutan. Oh. Jadi kalau kita bisa lihat, wah likennya ada ini gitu, kita bisa tahu, oh mungkin di sini masih bersih, masih udaranya bagus gitu ya, tidak polusi gitu. Tapi waktu saya teliti ini di Mekarsari, Parmotrema ini, wah itu bagus sekali tumbuhnya, terutama di pohon durian, bagus sekali. Ternyata di sana PB-nya sudah tinggi, ya. Makin tinggi PB-nya, makin bagus dia tumbuh. Jadi saya berpikir kalau dijadikan flavor agent atau sebagai bumbu harus hati-hati kita memilihnya, jangan yang sudah tercemar gitu. Artinya kalau di pinggir jalan atau di tempat industri gitu, jangan diambil gitu. Iya. Terus ini yang tadi yang dibuat roti tadi kan. Di Iceland tadi. Ini juga buat roti. Ini sama ada yang bisa dibuat. Ini untuk mengawetkan mumi juga dari lichen ya Dani. Ya. Malah dia bawa dari Eropa ke Mesir. Ini yang saya bilang usnea yang seperti janggut ya, yang disebut kayu angin itu dicampur dengan jamu. Ya. Kalau lobaria ini, aduh ini jarang sekali nih. Di kebun raya Cibodas cuma ada satu tempat tuh. Saya takut sekarang sudah kondisinya berubah, makin hilanglah yang langka-langka itu. Apalagi ada kebijakan yang agak aneh, padahal saya sudah protes tuh waktu itu ke kebun raya. Mereka membersihkan batang-batang pohon itu. Mungkin gulma atau apa, supaya bersih. Termasuk lichen ini dibersihkan ya, padahal lichen ini nggak mengapa-ngapain pohon itu, nggak merusak pohon, nggak apa, dia cuma numpang hidup doang di situ. Tapi dibersihin, digusur. Iya, nggak tahu saya tujuannya supaya bersih, padahal plastik ada di mana-mana ya. Aduh, pokoknya Ibu Asosiasi Pelindung Lichen. Iya, tapi di Indonesia mahasiswa aja tadinya mau penelitian jadi nggak jadi. Karena tumbuhnya lambat lah, karena banyak amat alasannya. Padahal saya udah semangat tadi. Itu lichen nih kan jadi talusnya seperti ini, ada bagian ganggangnya, kan? Sebagian besar ya isinya fungi, filamen fungi itu. Jadi senyawanya banyak lah macam lah itu ya. Saya kira nggak usah diceritakan terlalu banyak. Tapi emang ada senyawa-senyawa unik untuk lichen itu ada gitu. Jadi memang sumber obat dia ya. Ini yang tadi yang kayu angin tadi ya. Ya, saya kira terus saja. Ini bisa dibuat deodoran ini ya. Dari usnea tadi nih yang dari seperti janggut ini. Ada dibuat pasta gigi nih. Ada untuk menyuburkan rambut nih juga ya. Ini di Thailand nih dijual nih untuk menyuburkan rambut ini. Oh, jadi pengembangan lichen di Taiwan bagus ya, Pak? Di Thailand agak perhatian, agak lumayan ya lichen itu. Waktu itu aja saya ikut workshop tuh ada semacam simposium juga ramai itu dari luar itu pesertanya ya. Maksudnya majulah dari segi ilmunya berkembang gitu. Oke. Terus ini contoh-contoh ininya khasiatnya. Juga bisa buat hiasan ya. Secara tradisional kan digunakan untuk pigmen ya. Ini pigmen ya. Ini Scott roknya
Scotland itu ya. Ini Ya, kan ya, 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 ya. pewarnanya kan dari lichen Oh juga. iya. Aha. Oh, Terus itunya juga kalau kita ngukur pH tuh di lab zaman dulu kan pakai kertas lakmus. Nah itu dari lichen juga. Nah, jadi sering buat instalasi tuh sering pakai lichen, padahal saya sering nggak setuju juga. Ini nanti lama-lama punah kalau instalasi seperti ini gitu kan. Di Perancis waktu itu saya lihat juga instalasi pakai lobaria yang sangat langka itu. waduh. Tetap juga dibuat instalasi. Kok buat Nah, parfum juga. buat parfum, justru dia parfumnya bagus tuh karena dia bersifat fiksatif, jadi dia bisa wanginya lama ya, artinya Bertahan lama ya. minyak wangi mahal kan kayak gitu ya. Kalau yang murah mungkin cepat hilang berkali-kali makainya. Terus ini pewarna ini mahasiswa saya menggunakan tadi Parmotrema tadi yang ketemu sama yang di Mekarsari. Ini kalau mau cerita cendawan itu ya, dinding selnya tadi tuh ada kitin nih. Kitin tuh yang menguatkan itu. Yang paling penting tuh sebenarnya ada senyawa beta glukan itu tuh. Ini berkhasiat sebagai macam-macam nih ya khasiatnya. Makanya dinding sel cendawan itu sangat penting itu ya. Bisa macam-macam. Dan komposisi beta glukan itu bisa beragam tergantung jenis jamurnya, jenis cara tumbuhnya ini juga mempengaruhi kandungan beta glukan. Itu apa khasiatnya? Khasiatnya banyak. Oh ini cerita lain lagi nih, nggak usah ya ini. Cerita hanya kutipan di Cina pada tahun 2838 sebelum Masehi sudah memasukkan jamur sebagai kualitas superior. Ini nggak tahu saya apa, The Four Canon of Sennum, mengklasifikasikan obat dalam 3 kualitas, superior, inferior, dan medium. Jamur termasuk yang superior, katanya. Wah. Jadi dia tidak membahayakan, tidak menambah stres, malah bisa mengatasi stres psikologis. Ya. Nah, karena dia bekerja juga di sistem saraf, di hormon, bisa meregulasi sistem imun gitu ya. Nah, ini senyawa-senyawanya tadi bisa beta glukan tadi yang di dinding sel, bisa ergosterol juga. Jadi sebetulnya mau dapat vitamin D selain kita nggak masalah tinggal berjemur, tapi di Bulgaria, negara dingin itu dapat vitamin D-nya justru dari jamur. Jadi jamur itu dijemur di bawah matahari itu akan mengubah ergosterolnya kan ada di membrannya. Itu akan berubah menjadi vitamin D. Jadi kalau jamur-jamur sebaiknya dijemur di matahari ya. Ini kitinnya macam-macam nih senyawanya termasuk ini GABA. Ini juga anti kolesterol. Ini untuk yang ke otak juga. Yang paling sering itu sebenarnya kalau ini ada data saya coba olah ini penyakit yang bisa diatasi. Ternyata yang dari data itu 82% dia antibakteri, anti tumor, 65% berkhasiat antivirus, 59% meningkatkan imunitas. Nah, ini yang paling di Cina nih paling terkenal nih Lynchy, Ganoderma. Paling terkenal aslinya sih obat mereka ya, tapi kita banyak sekali jenisnya di tropis ya, kita nggak pernah melirik sama sekali di potensi dia sebagai obat gitu. Ini contoh-contoh jamur lah, saya kira semuanya sudah tahu. Ini juga bisa dibuat dia panjang-panjang seperti tanduk nih, jamurnya aslinya seperti ini dengan mengatur kandungan oksigen CO2 bisa tidak terbentuk seperti ini, tapi bentuk yang lain. Ini jamur-jamur yang lain, nih jamur gerigit nih, yang banyak di tunggul-tunggul kayu di pinggir jalan. Itu juga berkhasiat obat. Ini beta glukan itu. Yang menjadi penting cabangnya itu beta 1,3 glukan, beta 1,4, 1,6 nih yang jadi penting. Karena kalau ini contoh saya sering buat ya minum Ganoderma saya. Ini saya tinggal direbus
seperti buat jamu, terus bisa kita minum berkali-kali, simpan di kulkas, bisa kita tambah jeruk supaya seperti vitamin C itu bisa memotong polisakarida beta glukan yang panjang molekulnya itu menjadi pendek, jadi mudah diserap. Dan itu tadi sate ya. Itu sate dari jamur tiram tuh ya, sate jamur tiram. Jadi kayak daging rasanya. Iya. Daging. Nah ini kalau jamur dengan kosmetik nih, jamur sebagai kosmetik di Korea tuh kan Korea terkenal tuh ya kosmetiknya. Nah, itu Profesor Sin ini peneliti benar kosmetik ini ya. Ini Gadoderma tadi pun juga di Cina nih, waktu saya ke Cina malah ada museum khusus tentang Gadoderma nih ya. Iya. Nah ini dia pendapatannya ini bisa aja sampai berapa 0,5 miliar tahun 2014 dolar, 1 miliar dolar. Nah, jadi potensial sekali sebagai kosmetik. Yeah. Nah, ini saya coba merangkum ya sebenarnya jamur. Ini kebetulan saya lebih banyak bekerja dengan jamur makro ya, jadi yang besar-besar itu. Okay. Jadi kita bisa mempelajarinya itu kalau kita mau dapat jamurnya berarti kita belajar dari ilmu jamur, mushroom science. Kalau mau mendapatkan produknya kita belajar di bioteknologi jamur. Nah, jadi nggak ada yang hilang sebenarnya ya di dalam proses ini. Nanti ditumbuhkan dari limbah pertanian kehutanan, nanti bekas tempat tumbuhnya jadi limbah lagi, tapi limbahnya ini masih bisa dimanfaatkan untuk yang lain lagi. Betul. Ya, jadi dan tadi juga bisa jamur-jamur ini bioremediasi senyawa polutan, karena dia bisa tumbuh di substrat yang terpolusi, ya. Jadi polutan-polutan itu bisa diserap di akumulasinya. Tapi bahayanya kalau kita budidaya jamur jangan memakai substrat yang sudah terkontaminasi. Pernah dulu ditolak ekspor jamur merang kita karena jeraminya penuh dengan pestisida. Jadi hati-hati karena dia akumulatif ya. Iya. Jadi potensinya banyak sekali nih jamur-jamur ini. Bisa akhirnya nanti sebenarnya jadi zero waste. Nah itu yang blue economy. Yes. Ini saya main-main ke Perancis ini travel hunting. Tahu kan Pak Sujaya Suprana travel? Iya travel tahu, mahal. Mahal. Tapi hebatnya satu tetes saja minyaknya ditambahkan ke spaghetti itu merubah cita rasa dan beda sekali, langsung jadi beda. Iya, dan harganya juga beda, Bu. Iya, tapi katanya ada juga palsu dari Cina. Iya, si bapak ini ngasih tahu. Waktu itu saya makan omelet di restoran. Iya, tadi saya makan truffle, saya bilang, berapa harganya? Sekian. Itu pasti dari Cina, katanya. Mereka belum tahu nanti travel dari Indonesia. Nggak ada, travel di Indonesia nggak ada Pak. Ini tumbuhnya mesti di tempat yang berkapur dan ada shock dingin ya. Kan dia bersimbiosis dengan tanaman. Jadi jamur. Tapi kan Indonesia kan sangat luas Bu. Saya yakin pada suatu tempat itu ada yang mirip, terutama di Papua itu. Mirip-mirip barangkali, tapi nggak travel ini gitu, karena dia perlu shock dingin. Mungkin nggak tahu di Papua di tempat dingin itu barangkali ya nggak tahu makanya. Kita belum ada. Nah itu anjing ya Bu ya? Iya pakai anjing, dia kan smell, jadi baunya itu kan dia kejar. Nah nanti dia kan sudah nemukan, kita korek-korek lah supaya dia nggak marah, si anjing dikasih keju itu. Iya tapi dia nagih. Nagih ya? Nagih. Kan ini anjingnya dilatih ini. Iya. Dilatih supaya ini dia baru meninggal nih satu anjingnya. Makanya dia sedih. Dia bilang dilatih itu. Siapa sih namanya? Kasihnya taunya namanya. Nama anjingnya. Bagus kan. Iya. Jadi sayang cuma sebentar saya ikut ini. Nah, sebetulnya ingin kembali bukan ke Perancis nih, ke Tuscania di Itali.
Itali itu lebih meriah cerita Iya. travelnya. Oke Bu, ini waktu sudah tidak Ya, terasa, sudah lewat. ya, Bisa Ibu tutup dengan sudah, satu tutup. kesimpulan? Ya. Udah. Wih, Ini itu terakhir. tadi itu Bu, anu yang fotonya Ibu sama tadi. Iya, iya foto saya. Ini terakhir nih yang Ya, ya. cendawan bisa pesawat terbang jatuh ini ya. Oh, Karena dia mencemari bisa di mesinnya, di filternya. Nah, jadi pesawat bisa jatuh oleh si Cladosporium resini. oh jadi ini Ibu cerita tentang keburukan. Ya terakhir ya. Nah tadi yang fotonya Ibu. Ya, foto terakhir nih Nah, ya. Ini saya buat nih, ini artis nih dari Bandung ya. Dia kan ingin belajar tentang jamur, ketemu saya. Jadi waktu anak saya menikah, saya ingin ada dekor-dekor jamur. Saya mintalah dilukis ini. Jadi ini besar di satu lukisan ini. Masih ada di saya simpan. Nah, nanti kalau rumah saya sudah selesai renovasi baru saya pajang. ini cendawan sebagai teman. Jam. Ya, nih saya bilang cendawan sebagai teman maupun lawan membuat hati penasaran. Penasaran membuat hati semangat dan tetap hidup. Nah, itu kenapa saya jatuh cinta sama cendawan. Terima kasih, Iya, Prof. sama-sama. Saya nggak punya apa-apa. Saya Terima nanti iya. akan kirim ini ucapan terima kasih dari Jaya Suprana Institute atas perkenan Profesor Iya, Luster terima kasih. Amanaf atas perkenan menjadi Iya. narasumber dengan tema lebih dekat mengenal jamur. Oke, terima kasih Terima Pak Jaya kasih. Suprana. Tepuk tangan untuk Profesor Luster.